Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast atau Foodcast. Jadi kita sekarang brandingnya teman-teman Foodpreneur udah masuk ke Foodcast ya, jadi biar lebih gampang diingat buat teman-teman Foodpreneur semua. Hari ini kita ngobrol dengan Bang Danis ya, the operation expert di bisnis kuliner di CRP Group. Dan kita mau bahas something yang banyak sekali ditanyakan sama teman-teman foodpreneur terkait operasional, which is POS. Karena banyak sekali teman-teman di restoran pakai POS untuk mendapatkan ya laporan penjualan dan segala macam gitu. Nah, pertanyaan yang paling basic pertama nih Bang, apa ya alasannya kita harus pakai POS bukan pakai ya manual aja sih, terima duit, kasir, kasih kembalian dan segala macam. Kenapa sih harus pakai POS? Oke, menarik banget nih pertanyaannya. Banyak nih teman-teman juga tanya langsung ke saya, sebenarnya kenapa sih kita harus pakai POS? Jika bisnis kita memang masih sangat sederhana, transaksinya belum terlalu banyak, mungkin jumlah transaksinya dalam satu hari kurang dari 50 atau 100 transaksi. Sistem manual itu akan mudah juga, tapi bayangkan jika dalam satu hari kita punya transaksi lebih dari 100 transaksi dan kita menjual lebih dari 10 menu. Oke. Dan dalam 10 menu itu kita menggunakan bahan baku yang jumlahnya 30 sampai 40 jenis bahan baku. Oke. Bayangin kalau semua pencatatannya dibuat secara manual. Berapa lama kita harus nyelesain laporan penjualan harian? Laporan sudah dipastikan tidak bisa kita analisis dalam waktu daily activity ya. Mungkin bisa tetap dilakukan, cuman mungkin butuh waktu 3 hari atau 1 minggu baru kita melakukan review apa yang terjadi dengan misalnya tren penjualan kita, apa yang terjadi dengan pemakaian bahan baku kita, apakah terjadi inefisiensi, apakah bagaimana kita membuat projection untuk pembelian bahan baku kita di masa yang akan datang. Itu butuhkan waktu yang panjang untuk membuat sebuah decision jika semua dilakukan secara manual. Tetapi jika kita menggunakan POS, itu semua akan serba otomatis. Nah, ketika transaksi terjadi secara otomatis, nilai transaksi akan terekam dalam mesin POS, sekaligus pemakaian bahan baku untuk setiap penjualan makanan itu akan langsung terekam. Bahkan ada satu POS yang lebih canggih lagi nih. Setiap bahan baku yang terpakai otomatis akan mengurangi stok barang di gudang dia. Itu POS mana tuh Bang? Oh, nggak boleh sebut merek di sini. Tidak boleh nyebut merek di sini. Ada deh, cari aja. Banyak kok, banyak. Intinya sih dalam waktu periode pendek bahkan daily kita bisa selalu menganalisis bagaimana tren penjualan kita. Setiap jam berapa nih rame nih? Apakah pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai jam 8 menit ke berapa? Jam 9 menit ke berapa, gitu kita bisa cek dengan presisi, nggak pakai feeling-feelingan, nggak usah ditungguin juga. Setiap akhir closingan outlet kita bisa lihat, oh ternyata tren penjualan rame sekian jam-jam, sehingga kita bisa netepin strategi yang optimum dengan cepat, setiap harinya harus seperti apa. Seperti itu kira-kira, kenapa kita harus menggunakan POS. Dapat gambaran real time. Nah, kan pasti Bang Dani sendiri dulu sempat running restoran manual, sempat nggak Bang? Sempat dong. Pasti itu. Pasti ya. Dan sempat pakai dan sekarang udah jelas pasti pakai POS dan segala macam. Perbedaan utamanya apa sih Bang yang Abang rasain? Karena ya again ya banyak juga, bahkan nggak usah kita ngomongin satu outlet, kadang-kadang ada yang datang ke workshop foodies atau consume foodies class, mereka nanya masih penting nggak sih pakai POS? Padahal dia udah punya 5 outlet, masih ada tuh Bang yang kayak gitu udah jumlahnya lebih dari 1 outlet. Perbedaan paling signifikan deh Bang yang pengen tahu nih teman-teman foodpreneur ketika Bang Danis running restoran pakai POS sama nggak pakai POS itu apa sih yang kerasa Bang? Ya. Kecepatan membuat keputusan. Oke. Bisa dielaborasi? Jadi seperti yang saya jelasin sebelumnya ya. Dengan ada POS kita dapat tren penjualan langsung. Nggak usah diolah-olah, ditulis satu persatu menu, buka Excel, layar langsung keluar nih. Ini trennya nih. Oke. Dengan waktu bersamaan kita bisa langsung ngecek data mana produk yang paling laku, mana produk yang paling nggak laku. Nah itu ketahuan juga. Kita akan cek juga produk yang paling laku ini HPP-nya tinggi atau rendah.
Oke. Jadi tidak usah lagi membuat secara manual. Mencatat sampai ke HPP. Oh iya Bang, tentu, kita bisa memasukkan sebenarnya Oke. berapa kos bahan baku untuk setiap produk kita jual. Kalau ternyata kita tiba-tiba mengidentifikasi, oh ternyata produk yang paling laku itu bahan baku yang paling tinggi, itu sebenarnya kan gawat juga ya. Nah itu kita bisa pikirin apakah kita mengetahui sebuah produk itu laku sekali, sedangkan bahan bakunya tinggi, kita bisa push untuk mencari sumber bahan baku supaya dapat cost yang lebih rendah lagi, sehingga margin bisa kedapat maksimal, karena toh sudah jelas itulah produk yang tertinggi terjualnya. Untuk produk-produk yang penjualan sangat jelek sekali, kita bisa analisis secara pasti, nggak pakai asumsi-asumsi, nggak pakai feeling. Oh memang jelek nih penjualannya nih, dalam waktu cepat kita bisa membuat keputusan, oke kita ganti produknya. Jadi secara pasti yang membedakan dulu ketika saya menggunakan sistem manual dan saat ini menggunakan sistem POS itu adalah kecepatan untuk mendapatkan informasi, mengidentifikasi sebuah pola atau tren dalam bisnis kuliner yang saya handle, dan kemudian dengan cepat langsung membuat keputusan yang akurat dan lebih efektif untuk kedepannya seperti apa. Oke. Gimana caranya milih POS yang bagus? Ini tanpa menyebut merek apapun ya Bang ya, again. Cuman kan banyak banget sekarang di market yang nawarin merek A, merek B, merek C, merek D. Terus kayaknya mirip-mirip penawarannya. Oke, ya tadi yang sudah sempat Abang sampaikan, mencatat penjualan, dapat data real time dan segala macam. Gimana sih kita mengidentifikasi mana yang bagus, mana yang jelek, Bang? Kalau saya membahas bagus dan jelek itu relatif ya. Pasti, betul. Mungkin betul. Saya tidak akan membahas ke arah sana lah. Tetapi POS seperti apa sih yang tepat? Ya, itu tergantung kebutuhan. Betul. Jadi jika bis kita masih belum terlalu complicated sekali, transaksinya masih sederhana, terus SKU ini pakai nggak terlalu banyak, mulai dari POS yang paling sederhana. SKU tuh boleh mungkin nggak semua. SKU itu bahasa biasa untuk mendeteksi item bahan baku. Jadi misalnya kita punya 10 jenis item bahan baku, itu bahasa istilahnya adalah 10 SKU. Oke. Jadi jika jenis bahan baku dipakai masih sedikit, transaksinya nggak terlalu banyak, kita bisa mulai dengan menggunakan POS yang sederhana, yaitu masih merekam jumlah transaksi, total penggunaan bahan baku yang dipakai, mungkin itu cukup. Karena biasanya semakin complicated atau semakin detail kebutuhan analisis datanya, itu harganya semakin mahal. Jadi kita sesuaikan saja. Jangan sampai transaksi masih cuma 1 juta aja pakai POS yang harganya sampai 30 juta gitu. Itu nggak perlu juga sih. Tapi kalau misalnya ternyata restorannya udah sangat besar, cabangnya banyak, terus jumlah bahan baku dipakainya pun puluhan bahkan ratusan, transaksinya per hari mencapai ratusan transaksi, yaitu ya kita harus berinvestasi untuk membeli POS dengan tingkat kedetailan analisis data yang jauh lebih detail, yang harganya pun pasti jauh lebih mahal seperti itu. Kalau bikin sendiri susah nggak Bang? Nah, ada loh Bang yang nanya kayak gitu. Udahlah kita bikin sendiri kayak nggak susah tuh bikin begituan. Sebenarnya POS itu software ya. Ujung intinya dasarnya adalah itu rumus sebenarnya. Sebenarnya kita bisa pakai dengan menggunakan aplikasi Excel ya. Kemudian dengan kita pakai barcode dan sebagainya, kita buat sistem sendiri. Cuma kan pertanyaannya saat ini, kalau mampu ya nggak apa-apa buat sendiri. Tapi kalau kita nggak mampu, ngapain kita buang-buang waktu kita untuk buat POS gitu kan? Karena kita pebisnis, fokus kita lebih baik difokuskan untuk bagaimana membuka market, bagaimana mengidentifikasi produk terbaik buat konsumen kita, bagaimana meningkatkan service buat konsumen kita, sehingga energi kita fokus untuk membuat bisnis kita lebih settle. POS kalau memang belum bisa membeli yang mahal dan complicated, ya start dari yang paling sederhana. Harganya pun nggak mahal kok. Ada yang bayarnya per bulan, ada yang bayarnya per 3 bulan, ada juga yang 1 tahun, atau ada juga yang kita membeli POS 1 kali beli untuk seumur hidup ada. Jadi pilihan POS di pasaran itu banyak sekali. Itu pertanyaan saya berikutnya tuh Bang. Mana yang paling bagus modelnya? Apakah yang one off, beli putus? Apakah yang one man? Oke, ini pasti jawabannya akan sesuai kebutuhan, tapi boleh dijemberingin nggak Bang? Kayak kalau starting mana yang lebih bagus, kalau sudah besar mana yang lebih bagus gitu. Kalau untuk starting saya merekomendasikan untuk beli yang bulanan. Karena kita bisa kontrol cost-nya kan. Kalau kita start langsung belinya yang 1 kali pakai, biasanya harganya cukup mahal tuh. Nanti capex kita serap untuk hanya membeli POS, itu nggak wise juga sih secara manajemen costingnya. Tapi kita bisa beli bulanan. Tapi kalau ternyata nanti pada akhirnya
udah setahun bisa udah settle, membesar dan lain sebagainya, kita bisa pikirkan untuk membeli yang memang mungkin satu kali beli itu pakai selamanya, jadi nggak bulanan. Karena kan kalau bulanan periode lama kan jatuhnya mahal juga. Betul. Nah kalau kita udah ada kapitalnya untuk membeli investasi di POS, ya belilah langsung yang bagus sekalian, yang mungkin harganya cukup mahal juga, tetapi itu adalah satu investasi yang kita bisa pakai jangka panjang dan memang secara fungsi memang bisa sangat maksimal membantu kita untuk melakukan analisis seperti itu. Kalau nyambung ke analisis Bang, apa aja sih yang bisa diambil decision based on data yang ada di POS? Oke, boleh dielaborasi sedikit lagi mungkin agak recall apa aja yang harus record Bang di dalam POS dan bagaimana ini mempengaruhi decision making proses kita? Oke. Basic informasinya itu sebenarnya cuman ada 3 sih secara umum. Yang pertama adalah value nilai transaksi, jadi dari rupiah ya. Kalau kita di Indonesia berarti rupiah. Terus yang kedua adalah jumlah transaksinya, jumlah tiketnya berapa sih? Karena itu akan menjadi dasar kita untuk melihat apakah secara hari ke hari atau minggu-minggu itu kita mengalami peningkatan jumlah traffic atau tidak. Karena ada sebuah kondisi di mana traffic tinggi terus tapi kok kenapa salesnya nggak naik-naik gitu loh. Bisa jadi value-nya tadi, rupiahnya yang poin pertama tadi, tiket size-nya yang berkurang. Dulu mungkin ketika yang datang 100 orang, satu orang belinya 200.000. Sekarang yang datang udah 100 orang sih. Naik 50%, 100%. Tapi belinya cuman 30.000. Itu kan bisa dianalisis why gitu loh. Dengan POS kita bisa langsung mengidentifikasi ada problem di sana. Dan berikutnya kita langsung buat decision untuk melakukan identifikasi permasalahan. Dan yang ketiga yang ada di POS itu adalah pencatatan bahan baku. Nah, ada beberapa POS yang cukup mungkin lebih advance juga. Di dalam fiturnya itu bisa merekam database dari customers. Itu kalau memang bisa sampai ke arah sana itu cukup bagus sih untuk kita bisa memaintain customer kita. Oke. Tapi mungkin kalau database customer ini apakah harus dari awal kita sourcing? Karena mungkin kalau untuk yang chain besar ya termasuk CRP juga gitu Bang. Itu sudah penting. Tapi apakah untuk yang baru resto awal itu udah harus kita sourcing dari awal? Berarti sourcing dalam artian kita tarik dari awal database consumer ini. Penting nggak sih dari awal kita tarik? Kita tidak tahu ya, kita akan menjadi sebesar apa. Jadi kalau bisa sejak dini mulai melakukan pendataan konsumen kita itu akan menjadi lebih baik. Ya. Metodenya nggak harus melalui mesin POS juga. Ya, bisa banyak cara, bisa melalui ada kuesioner mungkin berhadiah atau kita secara direct melakukan approach langsung ke customer kita. Banyak kenalan, setiap hari kita targetkan kenalan ke 10 konsumen baru. Di sana ada interaksi. Itu sebenarnya kan hanya sebuah cara. Tapi intinya adalah bagaimana kita memiliki data, memiliki informasi tentang konsumen kita sejak awal kita mulai bisnis. Karena informasi itu penting untuk kedepannya kita bisa kelola, kita bisa olah untuk bisa kita tetap relevan di hadapan customer kita. Oke. Last question yang ini sekarang lagi banyak kejadian nih Bang di lapangan nih, apalagi di pemain-pemain yang mungkin overwhelmed dengan semua penawaran banyak yang ada ini ngasih gratis fitur. Sebenarnya kalau kita ganti sistem POS dari A ke B katakan, itu cost-nya apa sih Bang sebenarnya di luar monetary cost ya, di luar uang yang kita bayarkan? Karena sekarang banyak teman-teman yang buka restoran ditawarin produk A, tiba-tiba si produk B datang harga lebih murah, akhirnya tertarik ganti, taunya ternyata nggak sama, lebih baik, taunya lebih repot dan segala macam. Apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau ganti sistem POS? Ketika kita akan ganti sistem POS, yang pertama kita harus perhatikan itu adalah manfaatnya. Apakah yang baru ini punya manfaat pengolahan data yang lebih baik atau tidak gitu loh. Dan itu satu ya. Kalau ternyata memang ada ya kita boleh pertimbangkan untuk melakukan pergantian. Tapi kalau kira-kira sama terus kemudian kira-kira sama, kita harus perhatikan faktor yang lain. Itu adalah after sales-nya. Itu penting. Karena sometimes POS juga namanya mesin ya, sering mengalami error, sering mengalami permasalahan teknis.
ini vendor-vendor atau vendor-vendor POS ini kita harus cek. Ada yang memang servisnya bagus cepat, ada yang servisnya lama. Itu menjadi satu faktor yang sangat penting juga. Jadi pertimbangan kita memilih brand tertentu ya untuk sebuah POS, karena POS itu kan berhubungan langsung dengan penjualan. Jika servisnya lama, itu pasti akan mempengaruhi sih penarikan data yang terjadi di restoran kita, dan itu akan mempengaruhi proses bisnis kita. Tentunya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Harga itu jadi pertimbangan utama nggak? Harga pasti. Oke. Kalau untuk fitur yang sama, harga yang lebih murah pasti akan dipilih. Oh iya, satu lagi, biasanya perpindahan brand itu ada satu kendala yang sering terjadi, itu adalah proses integrasi data. Nah itu juga tolong diperhatikan, jangan sampai lebih murah, ternyata proses atau mungkin teknologi dari POS baru ini tidak bisa terintegrasi untuk mengambil data-data dari POS yang lama. Nah itu problem itu. Apa yang udah kita bangun dari awal jadi hilang, atau mungkin kita harus input lagi secara manual, itu kan takes time ya. Jadi pemilihan vendor baru, jika kita akan memilih perpindahan brand baru, kita harus perhatikan apakah brand baru ini bisa melakukan integrasi data dengan brand lama yang sudah kita pakai sebelumnya. Itu juga penting. Oke, jadi teman-teman foodpreneur jangan langsung asal ganti. Nah, karena banyak yang cerita ke kita ketika ganti, taunya benar tadi kata Bang Danis, tidak bisa terintegrasi, ternyata servisnya pun sama aja. Dan perhatikan tadi keywordnya after sale service-nya gitu. Dan kalau bisa cari rekomendasi yang udah pernah pakai brand ini, after sale service-nya oke apa enggak. Oke teman-teman foodpreneur, kita akan lanjut lagi ngobrol tentang operasional bareng dengan Bang Danis. Stay tune terus di Foodcast.